Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi jami'an ikhwan ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Musannifin subhanahu hadin ajma'in. Allah yaqbalu minal jami' wa anil jami' Biddin wa akhirah ala kunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa istiqomah di dalam beribadah, khususnya sholat berjamaah diteruskan dengan ngaji. Semoga kebaikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, tentunya kemarin sudah disampaikan oleh Yazainuddin Fanani ya, kita ini harus selalu ya, untuk mengevaluasi, menilai diri kita sendiri ya, agar supaya nantinya kita tidak merugi dalam hidup ini. Supaya kita tidak merugi, makanya harus ada evaluasi diri ya. Yang tahu diri kita sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, semua amal kebaikan ya, yang telah kita lakukan itu kalau tidak diterima oleh Allah, tentunya sia-sia, percuma ya. Nah, makanya di antara evaluasi diri ini ya, bagaimana agar supaya amal kebaikan kita, amal soleh kita ini diterima oleh Allah ya. Jadi kita bangun jam 2, jam 3, mungkin gitu, ada yang jam 4 ya, untuk melakukan sholat subuh. Padahal banyak orang yang masih tidur enak-enak ya. Nah, kalau amal sholat subuh kita ini enggak diterima oleh Allah ya sia-sia ya, sia-sia, percuma ya. Agar supaya semua ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, Bapak Ibu yang sudah ngaji puluhan tahun dengan Yai Faisal 38 tahun, mulai 82 sampai 2020 ya, diteruskan sampai saat ini, tentunya ya ngerti, cuma ya dilakoni, diamalkan ya apa tidak. Jadi baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul ya, ada persyaratan suatu amal ibadah, amal soleh, kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama yang jelas kita semuanya sudah punya persyaratan itu, yaitu iman Islam.
Di Al-Quran nyatakan man la sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun. Jelas kalau kita itu iman kepada Allah dan Islam, ini yang menjadikan syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang berkaitan ya, dengan iman dan Islam. Nah, kalau orang itu nggak iman, nggak Islam, kufur, ya, maka ditolak amalnya. Orang non-Islam berbuat kebaikan, ya, dermawan, ya, loman, ya, sosialnya tinggi, karena tidak didasari dengan keimanan, ya, itu ditolak oleh Allah. Jadi habitat a'malu, sia-sia amalnya. Alhamdulillah kita jadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman dan beragama Islam, ya. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama sudah kita miliki. Yang kedua, ikhlas, yang sering disampaikan ya, kepada kita semua. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Dan setiap sholat yang doa iftitahnya pakai kabiro, mesti di situ ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini semata-mata ya, karena Allah, bukan karena si A si B. Ya. Ngapunten, mau ibu-ibu ngaji bukan karena Nyai Ida, tetapi karena Allah. Ya. Jadi jangan karena seseorang kita berbuat baik, tapi karena Allah. Sehingga kebaikan kita akan diterima oleh Allah. Jangan sungkan karena orang kemudian kita berbuat baik. Ya, kalau kebaikan yang semacam itu jelas ya ditolak karena tidak ikhlas, eman, ya, sia-sia. Jamaah rahimakumullah, dan ini berkaitan juga ya dengan yang pertama. Ya. Jadi antara iman, Islam dan ikhlas ini berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ya, untuk agar supaya amal kita ini yang maksudnya amal-amal soleh, amal kebaikan itu diterima oleh Allah. Dan memang perlu hati itu dibimbing terus, diarahkan. Ya. Kita sudah iman, sudah Islam, bagaimana beramal soleh itu bisa ikhlas benar. Ya, tidak mudah kadang-kadang. Perlu bimbingan. Ya, dan perlu kalau di awal paksaan, dipaksa, ya, dipaksa. Sehingga nanti akan jadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, sudah tidak ya karena si A si B, ya karena sesuatu, tapi semuanya karena Allah. Itu yang kedua. Kemudian
Yang ketiga jamaah, ya, amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Enggak sakarepe dhewe, ya, mohon maaf. Ya, seenaknya sendiri, buat ya tata cara sendiri. Ya. Sholat ya ada kaifiyahnya, tata caranya. Haji ada manasiknya. Puasa juga begitu, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang sering kita dengar, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat, ya, perbuatan amal, ya, siapa yang beramal laisa alaihi amruna, ya, yang amal itu tidak ada perintah dari kami, tidak mengikuti perintah kami, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, itu ditolak. Sehingga kita sholat ya sesuai dengan sholatnya yang diajarkan Rasulullah. Ya, Rasulullah merintahkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana, ya, sholatku, ya, yang kamu lihat. Ya, jadi tidak buat aturan sendiri cara sholatnya, sembayangnya enggak buat aturan sendiri. Ya. Salat fardu ada kaifiyahnya, ada tata caranya, syarat rukunnya, ada waktu-waktu di situ, ya. Di syarat sahnya sholat itu ya sudah harus masuk waktunya. Zuhur ya sudah waktunya masuk zuhur. Jam 11 ditanya sholat apa? Sholat zuhur. Ya tidak sah, ya nggak diterima, ya, karena belum masuk waktu zuhur. Ya, walaupun kadang-kadang zuhur itu lebih awal, jam 11.15, tapi kalau belum masuk walaupun kurang 1 menit, ya sudah takbiratul ihram padahal masih kurang 1 menit, ya tidak sah. Ya, jadi ada waktu-waktunya. Ya. Ya. Sebab ada orang itu ketika ditanya, ya, diajak untuk sholat, aku sholat, ya, sholatku jam 12 bengi. Nah, jadi kalau sholat jam 12 malam, ya. Terus tidak menghadap kiblat ke arah barat kalau di Indonesia, menghadap ke arah timur. Ya. Bagaimana orang Jepang ibadah itu kan ke arah matahari, ya, ke arah matahari. Jadi fahuwa raddun karena tidak sesuai dengan perintah Rasulullah, ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat semacam itu raddun, ditolak. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Haji itu harus di Mekah, tidak di Jember. Dulu kan ada kata-kata haji Jember, ya, nggak jauh-jauh. Jadi ya walaupun di negara kita ini ada apa tempat-tempat yang dibangun seperti halnya di Mekah. Ya, ono masjid, ono Ka'bah, ya, miniatur, ya, haji. Ya. Apa kalau sudah mendatangi tempat itu, ya, sudah dikatakan haji, andaikan di situ tawaf, ya, yang terbaru
itu yang kita kunjungi kemarin di Madiun, itu ada Ka'bahnya. Ya. Terus di Jawa Tengah ada yang baru lagi katanya Boyolali apa Salatiga itu ya. Jadi itu hanya miniatur ya, agar supaya umat Islam ketika datang ya, melihat miniatur ya, haji, Ka'bah ya, dan lain-lainnya di situ itu punya rangsang ya, greget ya, untuk bisa haji ya, untuk bisa haji, bisa umroh ya. Jadi memang kalau belum ke sana itu rasanya memang kadang-kadang nggak kepingin, tapi kalau orang itu sudah pernah ya umroh ataupun haji mesti kepingin balik ya. Apalagi tidak pernah melihat sama sekali, termasuk miniatur saja nggak pernah melihat, nggak kenal sama sekali ya, nggak punya greget ya, keinginan sama sekali, walaupun kaya, walaupun mampu. Jamaah rahimakumullah, kita teruskan. Kemarin itu kita bicarakan ya tentang apa? Syarat diterimanya ibadah ya. Jadi ibadah itu ya, bisa diterima oleh Allah ada syarat-syaratnya yang sudah saya sampaikan. Yang pertama apa? Beriman dan Islam ya. Kalau orang non muslim masih api ya opo ya, kemarin saya sampaikan masih sangat sosial, dermawannya ya tinggi ya, tetap amalnya habitat a'malu ya, sia-sia amalnya ditolak ya. Dan yang kedua, semua ibadah harus apa niatnya dengan ikhlas ya, bukan karena selain Allah tetapi karena Allah. Ini yang harus benar-benar ya diperhatikan, karena innamal a'malu bin niat ya, semua amal perbuatan itu ya tergantung pada niatnya ya. Kalau sudah terbetik di hati ya itu karena manusia ya sia-sia, nggak diterima apapun kebaikan ibadah yang kita lakukan ya. Makanya semuanya harus karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa. Kemudian yang ketiga kemarin apa? Amal kebaikan ibadah yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya, tidak buat aturan tersendiri ya, gawe aturan dewe ya, puasa buat aturan sendiri, puasa beduk gitu ya, tidak boleh ya. Jadi ada aturannya. Di puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang keempat harus diilmui, harus punya ilmunya ya. Sebab semua ibadah itu ada syarat dan rukun. Nah ini kita harus tahu ya, jadi kalau kemarin saya contohkan ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah karena nggak ngerti syarat rukunnya ibadah ya. Sholat zuhur jam 11:15 ya. Ya, belum masuk waktu zuhur ya, sudah sholat. Jangankan kurang 15 menit, kurang 1 menit pun ya, orang itu sholat zuhur takbiratul ihramnya kurang 1 menit tidak sah
ya, karena sahnya sholat itu sudah memasuki waktunya. Ya, ini harus diilmui, harus ngaji, ya, harus ngaji, gak seenaknya sendiri. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pentingnya ngaji itu jadi agar supaya kebaikan amal, ya, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya, karena itu sudah ada aturannya, ya. Tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh membuat yang baru, ya, membuat yang baru. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, tidak boleh ibadah-ibadah itu disebut-sebut, ya, apalagi menyakiti orang lain, ya, yang sering kita dengar kalau dalam Al-Quran itu, ya, berkaitan dengan sedekah, sama dengan ibadah yang lain, ya. Sholat malam kemudian paginya disebut-sebut kepada orang, ya. Alhamdulillah saya tadi malam bisa sholat tahajud, ya. Ini nanti jadinya, ya, nggak diterima oleh Allah, karena itu apa? Ria'an nas, ya, pamer kepada manusia. Kalau yang berkaitan dengan sedekah itu di Al-Baqarah 264, ya alladzina amanu labtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu bil yaumil akhir. Al-ayah. Ya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu merusak sedekahmu itu bil manni, ya, dengan menyebut-nyebutnya, ya, wal adza, dan menyakiti perasaan orang yang menerima, yang diberi. Mungkin kita sedekah kepada fakir miskin, ya, tapi dengan diiringi ucapan kalimat yang menyakiti hati, itu batal, rusak, sedekahnya enggak diterima. Ya, kalladzi yunfiqu malahu, seperti halnya orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena pamer, ya, riya kepada manusia. Wala yu'minu bil yaumil akhir, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi sedekah, sholat, dan yang lainnya itu perintah Allah dan Rasulullah, ya. Jadi bukan perintahnya manusia, nggak usah kita pamerkan. Terus bagaimana halnya dengan sedekah jariyah yang diumumkan, ya, di masjid, ya, itu karena bukan kemauan daripada orang yang sedekah, kemauannya takmir, itu nggak ada masalah, tidak merusak sedekah, ya, agar supaya apa, ya, sedekah yang diberikan ke masjid itu bisa transparan, benar. Kemudian ingin juga memberikan motivasi kepada jamaah yang lain supaya juga ayo bareng-bareng sedekah jariyah untuk perbaiki masjid, untuk merawat masjid, untuk memakmurkan masjid, ya. Ini ngajak sehingga diumumkan, ya. Ya. Supaya apa? Tidak berpengaruh kepada niat orang yang sedekah. Makanya, ya, yang sedekah ya diam saja, ngomong kepada takmir, ya, saya sedekah jariyah ke masjid sekian, ya. Ini. Jadi
jangan sampai kita menyebut-nyebut ibadah kita kepada orang lain. Itu termasuk riya'an nas, apalagi menyakiti, ya, menyakiti hati orang yang diberi kalau sedekah, ya. Atau dengan ibadahnya itu kemudian membuat orang semakin juga nggak seneng, ya. Mungkin direndahkan, ya. Apa kamu itu nggak pernah bangun malam sholat tahajud? Nah, ini kalimat yang tidak enak didengar, ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dan kita menzalimi, yang termasuk menyakiti hati orang ini, itu besok kebaikan-kebaikan kita ini akan apa? Hilang, ya. Jadi Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, ya, ada deruna manil muflis, yang sering kita dengar kalau sawalan itu, ya, acara halal bihalal itu. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Nah, di situ dijawab oleh sahabat, orang yang tidak punya harta kekayaan, nggak punya dirham, ya. Tapi Rasulullah bukan, ya. Mereka besok pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, mungkin pahala ngaji, pahala yang lain-lain. Tetapi dalam hidupnya itu suka menyakiti hati orang, menzalimi orang lain, sehingga kebaikannya itu diambil oleh orang yang tersakiti hatinya. Akhirnya habis, ya. Jadi nggak ada pahalanya sama sekali. Habis, dan kalau sudah habis masih hanya yang nuntut, maka kejelekan orang yang disakiti itu akan dibebankan kepada orang yang menyakiti, ya. Dosanya, ya, diberikan kepada orang yang suka menyakiti orang lain. Ini hati-hati. Jadi makanya, ya, keselamatan manusia tergantung kepada lesan, fi hifdzil lisan, bagaimana cara menjaga lesan ini, ya, ucapan ini tidak menyakiti orang lain. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu yang nomor berapa? Nomor 5, nggih. Ya. Saya tambah satu lagi, ya. Jamaah rahimakumullah, agar supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah, ya, kalau tadi sudah disebutkan diantaranya menyebut-nyebut ibadah atau riya di hadapan orang lain, pamer. Nah, kemudian yang keenam itu ujub, ya. Jadi ujub itu membanggakan diri dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, ya, sehingga merasa yang terbaik, ya, merasa, ya, jadi orang yang paling baik. Nah, ini bahaya. Jadi, nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, bersabda, salasu muhlikat, ada 3 amal yang bisa merusak, membinasakan pada orang itu, ya. Sukhi muta', yang pertama, sukh itu medit, pelit, kikir. Muta' yang diikuti. Hati ini kadang-kadang pelit, ya, untuk sedekah, ya, itu masih mikir sana mikir sini,
Ya, padahal sudah jelas itu perintah Allah dan jelas janji-janji Allah kepada orang yang sedekah. Ya. Nah, kepelitan itu diikuti sehingga sulit, berat sekali untuk mengeluarkan uang ya, digunakan sedekah. Ya. Ini bahaya. Yang kedua, wahawa muttaba', yaitu hawa nafsu yang diikuti. Nafsu itu cenderung la'amaratum bisu, ya, cenderung untuk memerintahkan yang buruk, yang jelek, yang enggak baik. Ya, contoh sifat hasud, dengki, iri, dan yang lain-lain. Ya. Kok diikuti? Ya. Nah, ini akan bisa merusak ya, kebaikan amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, ya, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Di jamaah rahimakumullah, kita hindari ya, jadi ujub ini ya, jangan merasalah diri kita itu yang terbaik, kita masih banyak kekurangannya, sehingga semakin giat beribadah, semakin ya, giat beramal soleh, ya, tidak merasa cukup wis apik ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Di banyak hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita agar menghindari ujub, ya, agar menghindari ujub. Jangan merasa karena bisa jamaah terus jadi orang aku sing paling apik. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang ke-8 kemarin itu sudah 7. Kita ini di dalam mengarungi kehidupan, kita pahami bahwa semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus kembali kepada Allah. Ya. Kita harus mempraktekkan benar dalam surat Al-Ikhlas itu Allahus Somad. Ya. Sebab kalau kita tidak mengembalikan kepada Allah, kita mendatangi dukun. Ya. Jadi dalam hidup ini ada orang-orang yang kadang-kadang punya masalah lari ke dukun. Ya. Rasulullah mengancam man ata arrafan au kahinan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Man ata arrafan, sapa wonge sing teka ya nanggone arrafan, peramal, au kahinan utawa dukun. Kalau ada orang yang datang ke peramal untuk meramal nasibnya, ya ke depan itu bagaimana, ya, arrafan au kahinan atau kepada dukun, fasadaqahu bima yaqulu, dan ia membenarkan apa yang diucapkannya, membenarkan omongan dukun, ya. Maka kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh ia telah kafir ya, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti kufur ya, terhadap syariat Islam ya,
yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah syariat Islam. Nah, kalau kafir ya kembali, orang yang kafir semua kebaikannya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Jadi jangan sekali-kali ya, kalau dulu itu katanya anak muda cinta ditolak, dukun bertindak, kan gitu katanya dulu itu ya. Jadi jangan, jadi kok ada masalah dengan sesamanya ya, kemudian lari ke dukun ya. Padahal itu bisa selesaikan secara musyawarah ya, tidak harus ya saling sombong ya. Ini bahaya. Berikutnya hadis yang lain ya, dalam riwayatnya Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Man ata arrafan, barang siapa yang datang ke peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian ia bertanya tentang sesuatu, dimenanyakan masalah kehidupannya, itu kata Rasulullah, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Lam tuqbal, tidak diterima, lahu baginya, sholatu arba'ina lailatan, sholatnya 40 hari atau 40 malam. Jadi orang Islam yang datang ke dukun, ke peramal, kemudian tanya tentang sesuatu, maka 40 hari ke depan sholatnya nggak diterima oleh Allah. Ini sekali lagi kita harus percaya benar kepada Allah. Semuanya itu Allah yang menentukan ya, yang menghendaki, bukan manusia ya. Jadi kita tidak boleh percaya 100% ya kepada omongan orang ini ya, bahwa mungkin ada santet, ada ini memang ada, nah, cuma cara penyelesaiannya jangan kita datangi dukun, orang-orang yang ngerti santet, kembalikan aja kepada Allah. Ya, kita harus yakin Allahu Shomad, Allah tempat bergantung, Allah tempat memohon ya. Kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'ani ya. Allah berfirman ya, katakanlah bahwa aku dekat ya, dengan hambaku. Dan kalau hambaku itu berdoa kepadaku ya, maka akan dikabulkan ya, dikabulkan doanya diperkenankan, tapi dengan syarat fastajibuli wal yu'minu bi ya, dengan syarat dalam kehidupan orang itu melaksanakan syariat Islam dengan baik, menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian yang kedua beriman kepada Allah ya. Jadi ini kita harus hati-hati benar ya, dengan mempercayai orang-orang yang mengajak ke dukun. Kalau kita punya masalah, kembalikan kepada Allah. Dengan cara apa? Ada dalam Islam semuanya itu ya ada ya, dengan sholat hajat ya, malam hari, kemudian berdoa kepada Allah. Jadi kita ini diperintah ya, wasta'inu bisobri wassalah ya, mohonlah kepada Allah itu ya, dengan penuh kesabaran dan melaksanakan sholat ya, dengan sholat ya,
Jangan sampai kemudian meninggalkan sholat kalau ada masalah, ya, malah harus sholatnya ditambah, sholat sunnahnya. Maksud saya bukan yang fardu. Kalau fardu tetap ya, sehari semalam 17 rakaat, nggak boleh ditambah. Kalau sholat sunat bisa ditambah, seperti duha yang biasa 4 ditambah 6, yang biasa 6 kalau ada masalah tambah bisa 8, maksimal 12 ya, yang nggak ada batasannya ya, sholat sunat mutlak ya, kapan saja boleh, berapa saja boleh ya. Itu caranya. Jadi jangan mempercayai kepada orang yang dianggap tua, orang dianggap pinter, atau yang disebut dukun dan peramal dalam kehidupan manusia ya, walaupun itu mungkin ditunjukkan ke kita melalui TV itu ya, jadi kelebihan orang-orang semacam itu, tapi kita nggak usah percaya 100%, yaitu semuanya adalah datangnya dari Allah ya, bukan kepandaian manusianya, tapi karena Allah yang menghendaki ya. Kalau bukan Allah ya nggak akan bisa ya, semuanya itu adalah Allah. Kita baca pagi hari ini bermanfaat dan semoga kita oleh Allah diselamatkan dunia akhirat bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim barik alhamdulillahirabbil alamin wa fa'na bima 'allamtana wa yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah